Kami awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai kode NetBeans aplikasi kasir tentang resto ayam geprek. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nakata Darmawan, NIM 24090032. Perkenalkan, nama saya Hanif Azhar, NIM 24090030. Kenalkan, saya Lasudi Ujian Pratama dengan NIM 24090029. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan, NIM 24090025. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurani, NIM 24090018. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep OOP, Object Oriented Programming. Jadi, OOP itu berfungsi untuk menyimpan data dan perilaku. Jadi, fokusnya itu di menyimpan data. Di sini contohnya itu pada kelas menu. Pada kelas menu itu untuk menyimpan menu, dan pada kelas pegawai itu untuk menyimpan data pegawai. Kemudian ada di kelas koneksi. Kelas koneksi menyembunyikan detail teknis koneksi database, cukup panggil koneksi Go. Jadi pengembang itu nggak perlu tahu cara Java memanggil database. Dia cuman perlu memanggil koneksi Go untuk menyambungkan database dengan NetBeans. Contohnya ada di public static pegawai yang menyimpan data sesi pegawai. Lalu selanjutnya di sini ada konsep pemrograman prosedural. Konsep ini fokus pada urutan langkah untuk menyelesaikan tugas. Klik pada event tombol di GUI seperti ambil data form, hubungkan ke database, jalankan query, refresh tampilan, hingga tutup dialog. Contohnya seperti kode ini. Kode ini menjalankan proses penghapusan data saat tombol ditekan dengan cara membuka koneksi ke database, mengeksekusi perintah SQL, memperbarui tampilan data, lalu menutup jendela dialog. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan diagram Java konseptual. Diagram dalam konteks OOP seringkali menggambarkan hubungan antar objek dan kelas, serta cara mereka berinteraksi dalam diagram ini. Untuk kita dapat menggunakan UML atau Unified Modeling Language untuk menggambarkan kelas, objek, serta hubungan antar mereka. Di sisi lain, diagram prosedural akan lebih fokus pada alur proses atau urutan prosedur yang dieksekusi. Oke, selanjutnya ada halaman login. Peran tersebut sebagai pintu masuk dan controller autentikasi utama. Aksi utama memverifikasi username dan password ke database. Jika kredensial valid, ia membuat objek pegawai yang berisi data pengguna login dan mengoper objek tersebut untuk memulai halaman admin. Terus yang kedua ada halaman admin. Nah, perannya sebagai kerangka aplikasi utama, main controller untuk admin. Aksi utamanya yaitu bertindak sebagai wadah utama JFrame. Ia menyimpan data pengguna yang sedang login, public static pegawai IP, dan mengelola navigasi konten utama dengan menukar panel di dalam panel konten melalui metode addView. Lalu yang ketiga ada profile Java. Perannya sebagai JDialog untuk menampilkan detail profil pengguna. Aksi utamanya ditampilkan ketika pengguna mengklik label nama mereka. Dialog ini bertanggung jawab untuk mengambil dan menampilkan data pengguna yang sedang login dari objek halaman admin. Modul CRUD pegawai, kelola pengguna. Di sini saya akan menjelaskan tentang tambah member add Java. Nah, di sini kita ke tambah member dulu. Nah, lalu ke source, ini udah ke source. Lalu perannya ada dialog, yaitu JDialog untuk create atau menambah data pegawai. Lalu ada aksi utama berfungsi untuk menerima input, melakukan perintah insert ke tabel pegawai, lalu merefresh tampilan data pengguna utama dengan memanggil
manage user, refresh data. Tapi ada tanda kurungnya. Selanjutnya ada edit member. Nah, kita ke edit member dulu. Kita kenali edit member dulu. Perannya yaitu dialog menggunakan JDialog untuk update atau mengubah data pegawai. Aksi utamanya untuk menerima objek pegawai yang akan diubah, mengisi form dengan data lama, menjalankan perintah update di database, dan merefresh tampilan manage user. Lalu ada hapus member Java. Nah, kita ke hapus member Java dulu. Nah, kita ke search, ini udah ke search. Lalu kita kenali hapus member data itu apa, yaitu perannya dialog konfirmasi untuk delete atau menghapus data pegawai. Nah, aksi utamanya yaitu untuk menerima objek pegawai, menampilkan konfirmasi, menjalankan perintah delete dari tampil pegawai berdasarkan ID, dan merefresh tampilan manage user. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang data tambah menu. Yang pertama kita pencet di source. Nah, di sini peran dialog adalah di dialog untuk create atau menambah data menu. Aksi utama menerima input detail produk, melakukan perintah insert data ke tabel produk, dan memanggil manage product refresh data untuk pembaruan tampilan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ubah menu. Peran utamanya yaitu dialog di dialog untuk update ataupun mengubah data menu produk. Nah, aksi utamanya yaitu mirip dengan edit member, ialah melakukan perintah update data di setiap tabel produk berdasarkan ID. Nah, dan merefresh tampilan manage produk setelah operasi berhasil. Nah, selanjutnya yaitu adalah menghapus menu. Di sini peran utamanya yaitu dialog konfirmasi untuk delete menghapus data menu produk. Aksi utamanya yaitu untuk menerima objek menu P, menjalankan perintah berdasarkan ID, dan memastikan tampilan manage produk diperbarui. Yang pertama kita buat database di Laragon. Jadi di sini saya sudah membuat database yang bernama ayam geprek DB. Di sini berisi detail pesanan, kategori, menu, pegawai, sama pesanan. Jadi pegawai nanti kita input nama pegawai buat login nanti ke si NetBeans. Jadi di sini saya yang menjadi admin adalah Nisa Inten Nurani, kemudian username-nya Nisa, adminnya 123. Kemudian untuk pesanan itu tergantung input dari NetBeans-nya. Kemudian untuk menu itu di sini kita menentukan ID menu sama ID kategori. Jadi kalau misalkan ID kategorinya 1 itu masuknya ke makanan, kemudian ID kategorinya 2 itu masuknya ke minuman, kemudian ID kategori 3 itu masuknya ke cemilan atau makanan ringan. Nah, sekarang kita masuk ke tahap debugging. Kita pertama pasang ini dulu. Di sini akan mendeteksi apakah ada yang error. Nah, ini ternyata di sini ada yang error, lalu kita cek dulu di bagian mana yang error. Nah, error pertama di sini ada. Nah, di sini kurang titik koma ya guys. Jadi kita tambah titik koma. Lalu di sini bawahnya persis ada error. Kita cek errornya apa. Cara cek error juga tadi, mencet yang tadi. Nah, di
sini tulisannya incompatible types. int cannot be converted to Java atau string. Berarti di sini kita ganti string ke int. Nah, coba kita run. Nah, di situ tulisannya build success, berarti kita sudah membenarkan kode-kode yang salah tadi. Jadi kita run ke dalam sini akan bisa hasilnya. Oke. Demikian hasil kerja kelompok kami. Di sini kita masih belajar. Jika masih ada kesalahan, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.